Di awal film, kita diperlihatkan kepada dua orang sahabat yang sedang berenang. Mereka adalah Pert dan sahabatnya Tan. Mereka sedang bertaruh, siapa yang bisa menyelam paling lama, maka dinyatakan sebagai pemenangnya. Dan yang kalah, harus membelikan tiket nonton. Ternyata, mereka berdua ditemani wanita cantik yang bernama Ais, yang merupakan pacarnya Tan. Dia sengaja datang ke kolam renang untuk menyemangati Tan. Di saat itulah, Ais dan Pert berkenalan. Dan sepertinya, Pert tampak terpesona oleh kecantikan Ais. Ais akan ikut berenang, namun ia berkata akan meloncat dari papan yang paling tinggi. Tan sudah melarangnya dan mengatakan agar ia belajar berenang terlebih dahulu. Akan tetapi, Ais bersikeras akan meloncat dari papan atas. Kemudian Ais menutup mata, lalu ia bersiap-siap akan melompat dari papan yang paling tinggi. Namun tiba-tiba, suasana berubah jadi malam. Lalu Ais melompat, tapi tidak ada air di dalam kolam. Ais jatuh dan kepalanya pecah. Darah pun mengalir deras. Scene lalu beralih ke 3 bulan setelah kematian Ais. Kita diperlihatkan kepada Pert yang sedang mengikuti turnamen renang. Pert mampu memenangkan turnamen itu dan mendapatkan medali emas. Kemudian, ia menatap kekasihnya, Min, dengan tersenyum. Ketika sudah di rumah, Pert membuka media sosial miliknya. Pert mendapatkan banyak ucapan selamat dari temannya, lalu ia pun tersenyum senang. Akan tetapi, ada sebuah komentar yang sedikit mengganggunya. Komentar itu berbunyi bahwa Pert bisa menang kali ini karena Tan tidak ikut berkompetisi. Karena merasa kesal, Pert lalu menghapus komentar itu. Ia kemudian mengecek media sosial Ais. Dan ia melihat Tan menulis, "Sabtu ini jangan lupa, peringatan ke-100 hari kematian Ais." Ia lalu melihat lagi pesan di mensosnya. Ternyata, dulu ia pernah mengirim video kepada Ais saat mereka liburan ke pantai. Ia pun melihat lagi video itu dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, Pert belajar bahasa Inggris bersama Min. Tapi ia tampak melamunkan sesuatu. Min pun tak sengaja mengotori baju Pert dengan es krim. Lalu Pert pun pergi untuk membersihkan bajunya. Kemudian, Min iseng-iseng melihat laptop Pert yang belum ia matikan. Pert datang dan menanyakan apa yang Min lakukan. Pert merasa kesal, lalu segera menutup laptopnya. Min heran, kenapa Pert merasa kesal. Akhirnya, Min meminta maaf dan ia pun pergi dari sana. Ketika malam hari, Pert terbangun dan melihat laptopnya menyala sendiri. Laptop itu memutar video di mana Pert dan Ais sedang berada di pantai. Pert menyatakan cintanya kepada Ais. Namun, Ais hanya terdiam dan terlihat ragu-ragu. Lalu, Tan tiba-tiba datang dan menggendong Ais. Pert lalu terbangun dan ia merasa sangat ketakutan. Keesokan harinya, Pert sarapan dengan ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya apakah ia yang menyalakan laptopnya. Namun, kemarin malam ibunya bekerja dan tidak pulang ke rumah. Kemudian, Pert latihan berenang lagi. Namun pelatihnya agak kecewa karena Pert kurang cepat. Anehnya, pelatihnya menyarankan agar ia rutin makan telur mentah setiap harinya. Ketika Pert akan pulang sekolah, ia melihat mobil Tan. Sehingga, ia pun kembali ke kolam renang. Pert yang berpura-pura prihatin memegang pundaknya Tan dan berkata, apakah dia masih memikirkan apa yang terjadi pada Ais. Pert berkata bahwa Ais sudah damai sekarang. Tan pun menjawab, jika orang yang bundir tidak akan meninggal dengan tenang. Tan berencana akan menemukan orang yang membuat Ais bundir. Tan sudah mengetahui alasan Ais bundir, yaitu karena ia hamil. Tan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal itu bersama Ais, dan Tan akan membunuh orang yang menghamili Ais. Scene lalu berpindah ke masa lalu. Ketika itu, Pert sedang berlatih di kolam renang. Ais datang ke sana untuk menemui Tan, tapi Tan tidak ada di sana. Tan sebelumnya sudah berjanji pada Ais akan mengajarkan Ais berenang. Kemudian, Tan menelepon Ais, dan dia mengatakan kalau dia tidak bisa ke sana untuk mengajari Ais berenang. Ais pun seketika kesal.
Mengetahui Ais sedang berulang tahun, Pert memberi Ais sebuah kado yang berisi hiasan bola kaca dan juga gantungan HP. Pert berkata kalau kado itu dari Tan, sedangkan gantungan HP dari dirinya. Ais berterima kasih dan ia pun mengatakan akan pulang. Lalu Pert pun berkata bahwa dirinya juga bisa mengajari Ais berenang. Singkat cerita, Pert mulai mengajari Ais berenang. Dan sepertinya mulai ada percikan cinta di antara mereka. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba Ais mengalami kram. Pert lalu memijah kaki Ais dan melihat tato yang ada di kakinya. Tato itu bertuliskan Ai yang berarti cinta. Dan di sana pula Pert mengungkapkan kalau dia mencintai Ais. Ais kemudian kembali berenang dan Pert juga mengikutinya. Kemudian Pert akan mencium Ais, namun Ais terlihat ragu-ragu. Pert bertanya ada apa, dan Ais menjawab kalau dia masih bersama dengan Tan. Ais pun meninggalkan Pert dengan rasa kecewa. Scene berpindah kepada Pert yang sedang mengintip pemakaman Ais dari kejauhan. Kemudian Tan mengirim SMS kepada Pert. Ia berkata jika pemakaman sudah selesai, segera telepon dirinya. Ternyata Tan sedang berada di rumah Ais. Melihat keluarga Ais akan pulang, Pert bergegas akan menjemput Tan di rumah Ais. Ia masuk layaknya seorang maling. Namun, ternyata Tan sudah pergi duluan. Lalu, terdengarlah suara langkah kaki yang mendekat. Pert langsung berlari dan bersembunyi di kolong ranjang. Seorang wanita masuk ke kamar, lalu duduk di ranjang. Ia adalah Ibu Ais. Ibu Ais terdiam, lalu tak lama kemudian pergi meninggalkan ruangan. Kemudian, ada seorang wanita lagi yang masuk ke dalam kamar. Ternyata, itu adalah arwah Ais. Hantu itu lalu melompat-lompat di atas ranjang. Pert segera keluar dari kolong ranjang, tapi dia tidak melihat siapapun di sana. Dan anehnya, ranjang Ais sekarang tampak berantakan, seperti benar-benar ada seseorang yang melompat-lompat di atasnya. Keesokan harinya, Min menemui Pert dan memberitahunya bahwa dirinya hamil. Pert lalu terdiam, dan hal itu rupanya mengingatkannya kepada Ais yang melompat bundil. Namun, ternyata itu hanyalah candaan Min saja. Dan Pert pun menjawab bahwa dirinya akhir-akhir ini sedang sibuk. Dia tidak bisa lagi berhubungan dengan Min. Min kemudian menampar Pert, dan Pert pun pergi begitu saja, meninggalkan Min. Ketika malam hari, Pert akan menggoreng telur. Namun gasnya habis dan dia malas untuk pergi keluar rumah. Akhirnya, dia memakan telur itu mentah-mentah. Kemudian, ia tiba-tiba merasa kalau ada orang lain di rumah itu. Ia melihat kalau kulkasnya sudah terbuka sendiri. Lalu, ibunya datang bersama dengan pelatih renangnya Pert. Karena mobil ibunya rusak, pelatih itu pun memberinya tumpangan. Kemudian, si pelatih juga memberitahu Pert manfaat makan telur mentah. Setelah mendengar itu, Pert langsung memakan lagi sebutir telur mentah. Saat di kolam renang, teman-teman Pert mengejeknya, karena kini dia bertambah buncit. Kemudian Tan datang. Pert lalu menghampiri Tan. Pert menanyakan alasan mengapa ia berada di rumah Ais saat keluarganya di pemakaman. Tan lalu mengeluarkan sebuah ponsel. Ternyata Tan pergi untuk mengambil ponsel milik Ais. Akan tetapi, layarnya hancur dan ponselnya tidak mau menyala. Tan berniat untuk memperbaiki ponsel ini, karena Tan yakin gambar si pelaku itu ada di sana. Pert merasa khawatir bahwa hubungannya akan diketahui oleh Tan. Kemudian, Pert berpura-pura pergi. Padahal, ia sedang mengawasi gerak-gerik Tan. Ia berniat mencuri ponsel itu, tapi sayangnya, ponselnya tidak ketemu. Pert mencari dengan terburu-buru, karena ada suara yang datang menghampirinya. Ternyata, itu tukang bersih-bersih di kolam itu. Tan kemudian datang dan menuju ke lokernya. Ia melihat bahwa lokernya sudah berantakan. Ternyata, ia menyimpan ponsel itu di atas loker. Pert tidak kehabisan akal. Ia menelepon Tan dan berpura-pura bahwa ibunya menjatuhkan ponselnya dan dia akan memperbaikinya. Ia menanyakan
di mana toko servis yang bagus? Tan menjawab, ada sebuah toko yang memiliki tanda kuning besar di depannya. Setelah itu, Pert langsung menuju ke toko tersebut. Pert berkata bahwa ia diminta untuk mengambil ponsel milik temannya. Namun, orang itu berkata kalau ponsel itu tidak ada di sana. Tiba-tiba, Tan datang mengambil ponselnya di toko sebelahnya. Kemudian Pert menghampiri Tan dan melihat ponsel itu akan diambilnya. Tapi ternyata ponsel itu mengalami kerusakan parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membuatnya hidup kembali. Mendengar hal itu, Pert menghela nafas lega, karena hubungannya tidak akan diketahui oleh Tan. Lalu, Tan pun pamit pergi. Scene beralih ketika Pert sedang latihan renang. Ice menemuinya dan membuat Pert sangat kaget dan ketakutan. Ice mendatangi Pert dan ia mengatakan bahwa ia baru saja putus dengan Tan. Pert pun merasa sangat senang, lalu mereka pun bermesraan. Akan tetapi, Tan tiba-tiba datang mencari Pert dan mereka pun langsung bersembunyi. Tan memberitahu Pert bahwa dirinya baru saja putus dengan Ice. Kemudian, Pert mengajak Tan untuk minum-minum. Namun, dia menyuruh Tan untuk berangkat duluan. Tan sekilas melihat ada seseorang di papan loncat dan ia tidak mau mengganggunya. Tan pun pergi dan Pert pun merasa lega. Ice merasa bersalah pada Tan karena takut ia sakit hati jika melihat mereka berdua berhubungan. Mereka lalu bermesraan lagi. Dan Ice berkata, apakah Pert membawa kondom? Pert tidak membawanya dan dia berkata, jangan khawatir. Jika hal yang paling buruk terjadi, dia akan menggendong bayi mereka untuknya. Scene lalu berpindah, dan sekarang perut Pert semakin membuncit. Ikat pinggangnya terasa sesak. Tan mengiriminya MMS berisi foto seorang pria yang diduga penguntit Ice. Dia bertanya, apa menurut Pert, orang itu adalah pelakunya? Tan mengatakan, dia selalu memposting lagu di medsosnya Ice. Ibunya Pert ternyata hamil, dan pelatihnya Pertlan yang menghamili ibunya. Ibunya lalu melakukan pemeriksaan USG. Dan terlihat gambar bayi di layar. Pert lalu memegang perutnya yang semakin membuncit. Ia kemudian berpikir, jangan-jangan ia juga hamil. Ternyata saat itu, Ice memberitahukan kepada Pert bahwa dia telah hamil. Namun, Pert malah panik dan terkejut. Lalu Pert malah menyuruh Ice untuk menggugurkan kandungannya. Namun Ice menolaknya dan dia berkata kalau Pert harus menemui ibunya dan menikahinya. Ice berkata mereka berdua pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Pert harus mencari pekerjaan dan Ice bertanya apakah Pert mempunyai tabungan. Karena saat bayi mereka lahir, Ice tidak ingin menjadi orang miskin. Singkat cerita, Ice pun akhirnya memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Keesokan harinya, Ice memberikan amplop yang berisi uang kepada Pert. Ia berbohong bahwa uang ini dari bibinya. Saat di tengah proses, Ice ketakutan dan ia pun lari dari sana. Di kolam renang, Pert memperhatikan Tan yang sedang berlatih. Ia merasa kesal, apalagi Tan akan ikut dalam turnamen berikutnya. Min juga mulai mendekati Tan. Ternyata Min tahu tentang hubungan Pert dan Ice. Kemudian, Tan mengajak Pert untuk menemui laki-laki yang diduga kekasih Ice. Pandangan mata Tan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Pria tidak berdosa itu datang hanya untuk dipukuli oleh Pert sampai tidak bergerak lagi. Lalu, Pert makan telur mentah lagi dan lagi. Ia seperti orang kelaparan yang harus makan telur mentah itu. Tak tahu berapa kilo telur yang sudah dia habiskan. Lalu, ia mengendap-endap ke ruang USG rumah sakit dan ia memeriksa dirinya sendiri. Sebelumnya, ia sudah mengamati bagaimana dokter memakai alat itu untuk memeriksa ibunya. Ia memberi gel di perutnya dan alat itu digosok-gosokkan ke perutnya. Lalu, ia melihat ada gambar bayi di layar monitor. Ia sangat terkejut, ternyata ia sedang hamil. Pert merasa putus asa, kemudian dia memukuli perutnya. Pert lalu berkonsultasi dengan seorang biksu pria di internet. Pert bertanya, apakah bisa sebuah rod menguasai tubuh seseorang? Biksu itu menjawab, mungkin saja,
tergantung apa yang diinginkan roh itu. Pert mengatakan, arwah itu ingin dilahirkan kembali. Lalu biksu itu bertanya, apakah Pert pernah menggugurkan kandungan? Pertanyaan biksu itu membuat Pert seketika lemas. Tan lalu datang dan bertanya sandi medsos Ais. Ketika seseorang membuat sandi, mereka akan membuat berdasarkan sesuatu yang pribadi. Seperti tanggal ulang tahun, bahkan ulang tahun kekasih mereka. Tan ingin mencari tahu siapa pria itu karena ia yakin bahwa Ais pernah berkirim pesan dengan pria itu di medsosnya. Kemudian Tan bertanya kepada Pert, kapan tanggal ulang tahunnya? Pert tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Tan. Pert segera berlari menuju rumah Ais. Ia mengendap-endap lagi dan masuk ke rumah itu. Rumah itu sangat gelap, tidak ada lampu yang dinyalakan, padahal hari sudah malam. Ia kemudian mencari laptop Ais dan berusaha untuk menutupinya. Tan berusaha membuka password medsos Ais, tapi terus gagal dan gagal lagi. Tan tidak sengaja menjatuhkan ponsel milik Ais. Ponsel itu memakai gantungan HP pemberian Pert. Ia melihat ada sebuah angka dan ia mencoba membukanya dengan angka itu. Dan akhirnya, ia pun berhasil membukanya. Namun, belum sempat ia melihatnya, riwayat pesan itu sudah terhapus. Ternyata, Pert sudah lebih dulu membuka dan menghapus riwayat pesannya. Ketika hendak pergi dari rumah Ais, Pert menemukan bahwa ibu Ais sudah mati gantung diri karena terlalu sedih ditinggal oleh Ais. Akan tetapi, ia tidak melapor ke polisi dan memilih kabur dari sana. Di hari itu, Ais mencoba menggugurkan bayinya dan ia mengalami pendarahan. Bayinya kira-kira seukuran setengah telapak tangan. Kemudian, Pert menaruh bayi itu di dalam jaket. Lalu, ia pergi ke suatu hutan dan menggali lubang untuk menguburkan bayinya. Saat kompetisi, Pert diminta untuk membuka jaketnya. Ia menolak, karena jika jaketnya dibuka, maka perutnya yang membuncit akan ketahuan. Ia segera berlari menuju tempat di mana ia menguburkan bayinya. Tapi sayangnya, kuburan itu sudah kosong. Ia pun akhirnya menjadi frustasi. Dapat disimpulkan bahwa bayi itu masuk ke dalam perut Pert, sehingga sekarang ia hamil. Pert lalu kembali ke rumah. Dia merasa bahwa bayi yang ada di dalam perutnya terus menyiksanya. Lalu dia teringat bayinya dulu belum mati saat lahir. Akan tetapi, ia tega meremas bayi itu sampai mati. Kini, dia mengambil cutter lalu membelah perutnya. Ibunya yang panik mendobrak pintu Pert. Lalu, Pert dibawa ke rumah sakit. Dokter menjelaskan itu adalah gejala hepatitis B, di mana remaja biasanya terkena penyakit ini dari hubungan seksual. Virus ini terkandung di dalam darah atau cairan tubuh penderita, seperti sperma dan cairan vagina. Penularan virus ini dapat terjadi melalui hubungan seksual. Selain itu, berbagi alat cukur, sikat gigi, dan lainnya dapat meningkatkan resiko tertular penyakit ini. Saat tengah malam, Pert terbangun dan melihat ada seseorang di dalam ruangannya. Ternyata itu adalah Tan. Tan kemudian membekapnya, lalu menggendong Pert ke kolam renang dan berkata, apa itu cukup untuk menakutinya? Jadi, selama ini Tan sudah tahu bahwa kekasih Ais adalah Pert. Bahkan, ia juga yang memberi Ais uang untuk menggugurkan bayinya. Tan juga bercerita, malam sebelum Ais mati, ia berjanji akan bertemu dengan Tan. Jadi, Tan tidak percaya kalau Ais bundil. Ketika sudah sehat, Ais mengatakan pada Pert kalau ia akan kembali pada Tan. Pert pun cemburu, dan ia berusaha memperkaos Ais. Lalu, Ais tidak sengaja terkena mesin pembersih kolam renang, sehingga ia langsung mati di tempat. Pert lalu membawa mayat Ais ke atas papan loncat, lalu mendorongnya agar terlihat seakan-akan Ais mati bundil. Jadi, selama ini kematian Ais bukanlah bundil, tapi karena dia dibunuh oleh Pert yang cemburu buta. Kemudian, Pert memohon dan meminta maaf kepada Tan. Lalu Tan berkata, hanya karena Pert meminta maaf, apa dia berpikir Tan akan melepaskannya begitu saja? Kemudian, Tan mengikat leher Pert. Lalu, dia berencana akan menggantung Pert di papan loncat. Akan tetapi,
Perth berhasil menceburkan diri ke dalam kolam. Lalu, terjadilah perkelahian di dalam air. Namun, karena Perth lebih kuat menyelam, maka akhirnya Tan kalah dan mati tenggelam. Keesokan harinya, berita televisi menyiarkan tentang berita kematian Tan. Tan diduga bunuh karena merasa bersalah, sudah mematahkan hati kekasihnya. 6 bulan kemudian, Perth memenangi medali emas di turnamen berenang. Akan tetapi, ia tidak pernah tenang. Ia selalu merasa bersalah dan dihantui oleh arwah Ais. Dan film pun selesai.